Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik, pada video kali ini kita akan masih melanjutkan bahasan tentang tes deskripsi ya. Bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Nah, teman-teman sekalian, unsur kebahasaan pada teks deskripsi ini ada beberapa ya. Di antaranya ada kata umum dan kata khusus. Terus kemudian ada kalimat terperinci. Terus kemudian ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Terus kemudian ada kata hubung, konjungsi. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Kata umum dan kata khusus ya. Ini materi lama ya, cuman di sini saya nggak begitu paham ya. Kalian sudah paham dengan materi ini atau belum? Harusnya sudah. Tapi untuk jaga-jaga saja, maka kita bahas saja ya. Jadi istilah lain dari kata umum adalah hypernym. Ya, ini ya. Laptopnya lambat ini ya. Terus sedangkan istilah lain untuk kata khusus ya, yaitu hiponim. Nah, untuk menjelaskannya supaya lebih konkret gitu ya, kita akan pakai contoh ya. Saya buka notepad dulu ya. Misal nih, saya mulai dari hipernym. Hipernym atau kata umum. Misalnya ada buah. Buah ini kata umum. Kata khususnya adalah hiponimnya atau kata khusus adalah misalnya pisang, durian, semangka, apel, nanas, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami kira-kira ya, gampang ya. Hipernym dari buah adalah hiponim dari buah adalah pisang, durian, semangka, apel, nanas. Hipernym dari pisang, durian, semangka, apel, dan nanas adalah buah. Mudah ya, insya Allah mudah dipahami ya. Atau pakai Excel aja kali ya. Nah, biar polanya itu bisa tergambar lebih abstrak, lebih konkret kok abstrak. Lebih konkret. Minta tutup aja ini. Kita scroll ya. Hipernym, hiponim. Hipernym dari buah adalah pisang ya, apel, nanas, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain misalnya apa? Hipernym dari transportasi. Alat transportasi apa? Alat transportasi darat. Lanjut
alat transportasi udara, terus alat transportasi laut. Nah ini masih punya hiponim lagi nih. Nah ternyata alat transportasi darat masih ada hiponimnya lagi. Jadi hiponim di bawah hiponim. Apa misalnya nih? Misalnya adalah mobil, kereta, apalagi ya itulah, dan seterusnya ya, lama nanti. Alat transportasi udara misalnya pesawat, helikopter. Transportasi laut misalnya kapal, terus apa lagi ya, perahu dan seterusnya. Nah itulah hipernim dan hiponim. Hipernim itu istilahnya adalah kata umum, kata umumnya, sedangkan hiponim adalah kata khususnya. Sampai sini jelas ya. Insya Allah dengan begini lebih konkret ya. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Jadi hal yang dipakai, unsur kebahasaan yang terpakai dalam teks deskripsi salah satunya adalah kata umum dan kata khusus. Berikutnya unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat terperinci untuk mengkonkretkan, memperjelas. Ya tadi ya, termasuk dalam penggunaan kata umum, kata khusus tadi itu ya. Jadi supaya lebih jelas moda transportasinya apa kan gitu ya. Darat, mobil, atau kalau misalnya darat ya mobil atau kereta kan itu kan lebih jelas seperti itu ya. Jadi dalam teks deskripsi kita memerlukan perincian yang jelas gitu ya, untuk supaya apa yang kita ceritakan itu terasa lebih konkret pada pembaca. Karena itu kita harus detail ya. Harus detail menjelaskan suatu objek ya. Misalnya nih apa nih, kalimat yang terperinci misalnya begini, bunga anggrek adalah bunga yang unik dan indah, titik. Kalau kalimatnya gini aja, kira-kira pembaca itu bisa bayangin nggak? Kan nggak kan? Unik kayak gimana ya? Kan nggak bisa mereka bayangin. Jadi harus detail, unik itu seperti apa, dan indah harus detail juga, indahnya indah yang bagaimana seperti itu. Maka kita jelasin di sini, kita jelaskan di sini ya. Bunga anggrek adalah bunga yang unik. Bunga yang unik karena bentuknya yang tidak seperti bunga yang lain. Yang lain. Bunga anggrek berjajar rapi seperti barisan. Dengan apa ini? Seperti barisan yang lurus ya. Seperti barisan yang lurus ya. Titik. Bunga ini juga indah karena warnanya yang sangat mencolok dan bervariasi.
Jadi lebih detail supaya orang itu bisa membayangkan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, nanti kita kembalikan nomor 2 dulu. Jadi intinya pada bagian yang kedua itu kita tambah keterangannya supaya pembaca bisa membayangkan. Nah, itu. Nah, bagian yang ketiga juga nih, menggunakan cerapan panca indera ya. Jadi supaya pembaca ya sama ya, bisa memvisualisasi ya dalam imajinasinya, bisa memvisualisasikan objek yang dideskripsikan dalam imajinasinya. Jadi supaya pembaca itu bisa mengimajinasikan ya objek yang kita jelaskan seperti apa, kita harus perlu menggunakan kata-kata yang di situ berkaitan dengan panca indera. Misalnya kalau contoh yang sudah kita tulis tadi ya, yang bunga anggrek ini tadi, ini menggunakan berjajar rapi, ini sesuatu yang bisa dilihat atau bisa didengar, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi orang akan membayangkan berjajar, oh begitu. Jadi mereka akan membayangkan kalau bunga itu ada sebuah bunga yang mereka itu berjajar. Nah, berjajar tapi enggak bukan mengumpul jadi satu terpusat gitu ya, tapi berjajar baris. Orang akan membayangkan. Terus kemudian warnanya ya sangat mencolok dan bervariasi. Orang akan berimajinasi mencolok, bervariasi, warna-warni. Orang akan memvisualisasikan. Atau contoh lain misalnya bajai. Bajai adalah kendaraan dengan roda kecil berjumlah 3. Nah, orang bayangkan nih, beroda 3 ya. 2 di belakang dan 1 di depan. Nah, orang udah mulai bayangkan nih. Kalau kita cuman bilang rodanya 3 gitu, terus nggak bilang 2 di belakang 1 di depan gitu, orang akan kesulitan membayangkan gitu. Atau misalnya kita nggak bilang kalau rodanya kecil gitu ya, orang mungkin malah membayangkan yang salah gitu ya. Karena itu cerapan panca indera, terus kemudian terperinci ini juga penting ya. Ini terperinci rodanya kecil, terus ada 3, itu kan rinci. Terus kemudian menggunakan indera penglihatan kan ini ya. 2 di belakang 1 di depan gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ini ada contoh ya, kita coba bahas dulu ya. Angin semilir membelai rambutku. Ini indera rabaan. Aroma melati memenuhi ruangan ini. Ini indera penciuman. Ini kalau orang membayangkan bagaimana sebuah ruangan berbau melati gitu ya, itu karena ada kalimat aroma melati memenuhi ruangan ini gitu ya. Jadi kalimat ini kalimat yang digunakan supaya si pembaca bisa mengimajinasikan.
Terus kemudian lanjut yang terakhir, kata hubung atau konjungsi. Ini insya Allah materi lama nih ya, konjungsi atau kata hubung yang harusnya kita pada paham nih ya. Ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi intra kalimat. Ini intra kalimat. Yang artinya sesuai dengan di situ ya. Jadi kalau intra kalimat itu digunakan dalam satu kalimat, artinya menghubungkan kata dalam kalimat. Sedangkan antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, ini contohnya di sini. Meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu contoh konjungsi yang dipakai untuk menggabungkan kalimat. Baik, untuk unsur kebahasaan kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kita sudah kepanjangan ini videonya ya. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa kita lanjutkan diskusi di kelas ya, atau bisa kita tambahkan pada video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.